Pasca penetapan tarif impor baru Trump, rupiah dan IHSG anjlok. Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat atau AS pada perdagangan awal Selasa 8 April 2025. Dilansir dari Bloomberg, rupiah dibuka pada level Rp16.850 per dolar AS atau ambruk 1,78%. Pada penutupan perdagangan 27 Maret 2025, rupiah berada di posisi Rp16.555 per dolar AS atau menguat 0,12%. Angka saat ini juga secara intraday merupakan yang terparah sepanjang sejarah. Bahkan melewati posisi 1998 yang secara intraday berada pada level Rp16.800 per dolar AS. Melemahnya rupiah ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya akibat ketidakpastian politik dan regulasi pemerintah Indonesia, serta akibat kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat atau AS, Donald Trump. Ekonomi global beresiko jatuh ke dalam resesi akibat kebijakan tarif impor baru AS. Tak hanya rupiah yang melemah, indeks harga saham gabungan atau IHSG juga anjlok. IHSG ditutup di zona merah pada perdagangan sesi pertama. Indeks turun 7,71% atau 502,14 poin ke level 6.008. Meski IHSG anjlok dan rupiah melemah, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat tidak panik. Menurutnya penurunan IHSG hari ini masih lebih baik dibandingkan negara lain akibat ketidakpastian global usai penetapan tarif impor AS. Sri Mulyani juga mengatakan Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani pada 8 April 2025 saat menghadiri sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta Pusat. Kalau kita lihat banyak negara yang indeks harga sahamnya pada tanggal 8 April dibanding 2 April banyak yang koreksinya sangat dalam hingga 14%. Bahkan tadi yang Pak Menko menyampaikan beberapa bisa mencapai di atas 25%. Nilai tukar kita, Pak Gubernur Bank Indonesia sudah menyampaikan juga beberapa langkah bahkan sebelum pembukaan hari ini dan alhamdulillah kita sekarang sudah bisa turun di bawah 17. Namun dinamika ini seperti harga saham, nilai tukar maupun dalam hal ini obligasi surat berharga itu seperti kita itu seperti shock absorber. Karena shocknya terjadi ini adalah bentuk respons yang mungkin harus terbiasa kita lihat. Namun tidak berarti kita kemudian shifting attention-nya dari fondasi yang tetap harus dijaga. Tekanan di pasar keuangan yang tinggi terakhir ini sebetulnya bukan hal yang baru. US Treasury baik yang 2 tahun maupun 10 tahun agak melemah karena dia dianggap safe haven, tapi dolar indeksnya juga melemah. Jadi kepercayaan 100% terhadap dolar juga mulai menurun. Sementara fixed index yaitu volatility juga meningkat, tapi kalau kita bandingkan pada saat COVID, kenaikannya sebetulnya masih relatively manageable. Tapi ini menggambarkan suasananya, alarmnya mulai berbunyi. Jadi kita harus juga tetap hati-hati tanpa panik. Pertanyaannya, apa dampak dari depresiasi rupiah ini? Apa yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintah? Jadi pelemahan nilai tukar rupiah, kemudian IHSG tentu efeknya akan sangat luas ya. Yang perlu diwaspadai itu adalah efek dari pelemahan nilai tukar rupiah. Ini akan menyebabkan imported inflation atau inflasi yang meningkat karena beban biaya impor itu ikut naik. Jadi bagi masyarakat secara luas ya akan menghadapi kenaikan beban biaya pangan, biaya hidup secara rata-rata akan naik, biaya perumahan itu juga akan meningkat. Pembelian kendaraan bermotor juga harganya akan disesuaikan karena impor pangan masih cukup tinggi, bawang putih, gandum, serealia, ya kemudian kedelai, bahan baku tempe, tahu, daging itu juga konten impornya cukup tinggi. Jadi dari sisi harga pangan sensitivitas terhadap inflasi juga relatif besar kalau ada pelemahan nilai tukar rupiah.
Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan harga-harga barang akan disesuaikan oleh produsen maupun importir. Permasalahannya adalah tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Upah real masyarakatnya relatif kecil, relatif rendah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, disposable income masyarakat itu turun, atau uang yang bisa dibelanjakan ya oleh masyarakat itu turun. Nah, ini kan sebenarnya akan kena kepada daya beli masyarakat secara luas. Kemudian juga pelemahan nilai tukar rupiah bisa menyebabkan PHK massal karena beban industri semakin meningkat. Tarif reciprocal Trump juga berpengaruh pada permintaan barang-barang dari Indonesia. Efeknya adalah perusahaan harus melakukan efisiensi, harus memangkas margin. Efisiensi ini salah satunya adalah dua. Yang pertama, melakukan efisiensi karyawan existing, artinya akan ada PHK, pemutusan hubungan kerja, karyawan kontrak juga terdampak. Di satu sisi yang lain, efisiensi juga berarti bahwa perusahaan akan menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru. Nah, ini akan jadi masalah yang cukup serius kan, pendapatan masyarakat secara rata-rata bisa turun. Dan efek lainnya adalah kekhawatiran untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terus melemah. Bank Indonesia bisa saja menaikkan suku bunga acuan. Nah, suku bunga yang meningkat akan memicu penyaluran kredit baru, bunganya akan lebih tinggi. Jadi masyarakat ditekan, biaya hidupnya naik, kalau cicilan, pinjaman, pay later, bunganya bisa meningkat ke depannya. Apalagi juga persepsi resiko terhadap ekonomi naik, tentunya suku bunga juga akan merefleksikan itu jadi lebih tinggi. Jadi masyarakat sudah jatuh ketimpa tangga nih situasinya sekarang. Jadi yang bisa dilakukan masyarakat adalah yang pertama, kalau masih memiliki simpanan ya disarankan untuk lebih banyak untuk berhemat. Jadi paling nggak punya dana darurat, kemudian tidak FOMO, tidak menghamburkan uang untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif yang bisa ditunda. Kemudian kalau punya cicilan segera dilunasi. Jangan membeli barang dengan cicilan yang sifatnya konsumtif. Karena akan ada resiko beban cicilannya meningkat tidak disertai kenaikan pendapatan. Selain itu juga masyarakat disarankan berinvestasi di aset-aset yang jauh lebih aman. Jadi investasi misalnya emas kan harganya bagus sekarang, emas batangan, kemudian falas ya, memegang dolar. Kemudian bisa jadi ini waktu yang tepat juga bagi sebagian masyarakat yang masih punya simpanan untuk melakukan pembelian properti gitu, mumpung harganya sedang murah. Itu yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau soal pemerintah sih yang paling penting sekarang nih kan kekuatan pertahanan Indonesia ada di konsumsi rumah tangga. Nah, berarti daya beli masyarakatnya itu harus dipulihkan lewat PPh 21, karyawan di sektor padat karya itu ditanggung pemerintah selama 12 bulan. Kemudian untuk mencegah PHK, industri manufakturnya diberikan diskon tarif listrik 50% sampai 9 bulan. Biar biaya-biaya utilitasnya itu bisa ditanggung sebagian oleh pemerintah. Kemudian jangan ada kegaduhan, jangan ada RUU Polri, RUU Penyiaran, RUU KUHAP yang menjadi sumber instabilitas politik gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah pemerintah harus memberikan suku bunga yang lebih rendah kepada sektor industri manufaktur dan pelaku usaha UMKM. Dan satu lagi adalah segera revisi Permendak 8 2024. Karena ini kan impor barang akan naik karena adanya perang dagang. Jadi mereka mencari negara-negara, salah satunya Indonesia, untuk peralihan pasar ekspor. Berarti impor akan naik. Nah, kalau pertahanan terakhir tadi adalah konsumsi domestik, maka harus dijaga agar konsumsi domestiknya tidak mengkonsumsi barang impor secara berlebihan. Makanya revisi Permendak 8 2024 itu mendesak untuk segera dilakukan. Karena kalau aturan impornya liberal, nah makin tertekan UMKM dan industri domestiknya. Jadi pemerintah harus bergerak cepat lah. Negosiasi itu butuh waktu, ya.
relokasi industri butuh waktu, nggak akan instan. Yang bisa dilakukan sekarang ini bertahan di domestik, dan syukur-syukur industri yang tadinya kena tekanan ekspor bisa dialihkan ke pasar domestik. Itu yang bisa dilakukan pemerintah jangka pendek nih sekarang. Ini kan situasinya sudah mengarah pada resesi ekonomi.